terakhir itu. Monggo, ini sesi pertanyaan yang pertama. Kemudian nanti yang kedua silakan Bapak Ibu kalau tanya menunjukkan jari dulu sekalian Anda berikan namanya biar kami ada kenal sama Ustaz Pak Memang. Pertanyaan dari Pak Dukun. Ini juga dulu soal kita tampung tanya. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di masyarakat ya sekitar waktu kecil saya dulu itu kalau istilahnya zakatun nas atau zakat fitrah itu masyarakat awam umumnya itu diberikan pada dua kelompok. Pertama kelompok mbah dukun, tapi dengan pengertian karena mbah dukun itu pada waktu itu sebagai tenaga ahli oleh masyarakat yang istilahnya membantu ngurusi kelahiran sampai bayi itu agak besar, maka istilahnya biasanya misesi dan sebagainya. Dari rasa terima kasihnya itu maka zakat umumnya pada waktu itu diberikan pada mbah dukun atau mbah kaum rois. Tapi untuk masa-masa sekarang karena agama Islam sudah semakin banyak dipahami, untuk dukun dan bakau itu sudah tidak ada lagi. Yang saya tanyakan hari ini, di masyarakat itu pengertian zakat mal itu untuk umum 8 asnaf. Zakatun nas atau fitrah itu hanya untuk fakir miskin sesuai hadis kalau itu Ibnu Abbas atau siapa. Ini di masyarakat sudah memasyarakat. Tapi Bapak nanti kok mengatakan kepada fakir atau miskin. Tapi kalau seandainya sudah cukup itu bisa diberikan kepada 8 asnaf. Untuk ini saya agak belum. Di masyarakat sudah merakyat yaitu fakir miskin untuk fitrah, tapi kok ditambahi bisa kepada 8 asnaf, sehingga membuat istilahnya itu bisa menjadi kekacauan. Padahal ini pengajian tarjih itu mestinya untuk memuatkan keputusan tarjih, kok malah memberikan peluang untuk keluar dari tarjih. Masyarakat ini sudah melaksanakan seperti tarjih itu. Oleh karena itu minta tolong untuk masalah ini jangan istilahnya jangan dibuat kacau. Pengertian di masyarakat kalau seandainya diberikan kepada fakir miskin itu sudah cocok sertifikasi diminatkan. Tapi kalau diberikan kepada di 8 asnaf itu berarti nanti yang bersalah adalah amil yang membagikan. Hanya fakir miskin kok diberikan kepada umum, yang mungkin umum itu sudah ada kemaksulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi mungkin ini satu jawabannya terkait tradisi tadi ya,
tradisi menerima zakat berdukun yang dipandang karena punya jasa dalam kontribusinya membantu masyarakat. Kalau dulu Mbah Dukunnya itu ada ketika melayani lahiran itu ada upah nggak? Ada upahnya ya? Nah, boleh tidak Mbah Dukun itu menerima zakat itu? Ya boleh-boleh saja, asal termasuk misalnya dia miskin, fakir miskin gitu. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting memberinya itu bukan karena Mbah Dukunnya, bukan karena status jasanya, bukan karena apa ya, nggak enak karena atau ke Mbah Kaum juga itu karena diberinya karena status Mbah Kaumnya. Padahal misalnya Mbah Kaumnya itu mampu atau kaya. Jadi catatannya di sini adalah boleh Mbah Kaum atau siapapun itu termasuk Mbah Dukun boleh diberikan zakat fitri asal masuk ke dalam golongan yang menerima zakat itu yang berhak. Nah, terkait yang berhak menerima zakat fitri, tadi kenapa saya menyampaikan itu kok bisa selain masakin? Karena saya hanya menyampaikan, jadi ini bukan keluar dari HPT ya, tapi memang ini ya ini HPT, Himpunan Pesantren Tajir, hasil dari Musyawarah Nasional Tajir yang ke-31 di tahun 2020. Waktu itu Covid diselenggarakan secara online dan baru ditanfid kemarin Februari 2025. Jadi tadi saya sampaikan memang dalam hadis itu dan di luar Muhammadiyah juga banyak orang memahami memang membatasi zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin, dan hadisnya juga memang berbunyi demikian. Hadisnya tadi tu'matan lil masakin. Jadi memang zakat fitri itu dalam hadis-hadis yang membicarakan zakat fitri, Rasulullah hanya menyebutkan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Tapi dalam hal ini majelis hakim memberikan pemahaman lain. Ini saya bacakan penjelasan dari hasil tanfid putusan dari Musyawarah Nasional Tajir ke-31 tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitri adalah masakin. Jadi memang disebutkan dalam hadis itu yang menerima masakin. Namun berdasarkan kaidah itlaqul juz'i wa iradatul kulli, zakat fitri juga dapat diberikan kepada 8 asnaf selain masakin. Jadi ada kaidah itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan itu hanya sebagian, hanya miskin. Tapi iradatul kulli, tetapi yang dimaksudkan itu untuk keseluruhan. Jadi misal dalam bahasa kita sehari-hari, kita kadang menyebut misalnya orang namanya Budi. Si Budi ini mana batang hidungnya? Nggak kelihatan. Kita hanya menyebutkan batang hidung, Pak. Tapi apakah yang kita cari itu batang hidungnya? Maksudnya yang dicari ya semuanya. Batang hidung itu maksudnya ya orangnya, keseluruhannya. Nah, ini yang dimaksud dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan hanya sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhannya. Yang disebutkan hanya masakin, orang miskin, tapi yang dimaksudkan juga untuk seluruh asnaf zakat. Tapi itu tadi sebetulnya tidak ada masalah, karena sudah ada catatannya prioritas orang miskin. Jadi memberikan ke selain orang miskin itu juga tidak asal-asalan, karena prioritasnya orang miskin.
Jadi kalau memang tidak ada kebutuhan untuk menyalurkannya ke asnaf selain orang miskin, ya cukup saja di orang miskin. Jadi sekali lagi ini tidak keluar dari himpunan Nusantara karena memang ini putusan yang terbaru. Kalau dari HPT itu kan ringkas ya, singkat, lalu penjelasan lebih detailnya itu baru ditampilkan yang kemarin di Februari 2025. Kalau saya pribadi ya tidak masalah karena ada catatannya di situ, prioritasnya orang miskin. Jadi kalaupun dibuka peluang untuk 8 asnaf yang lain, tapi ada catatannya itu artinya tidak boleh bermudah-mudahan, berasal-asalan menyalurkannya ke selain orang miskin. Begitu Pak, jadi tetap saya kira majelis tadi tetap menekankan kepada orang miskinnya itu, tapi membuka peluang ke 8 asal yang lain itu bukan berarti lalu ketika pengeluaran zakat fitri itu lalu langsung otomatis miskin dapat ini dapat enggak. Artinya prioritaskan dulu yang miskin. Kalau memang untuk miskinnya itu sudah prioritas sekali dan tidak ada bagian untuk yang lain, ya berarti ya sudah memang hanya untuk orang miskin. Dan di sini saya kira tidak ada masalah, ini hanya pengembangan pemahaman dari putusan tadi itu sendiri. Jadi sekali lagi itu itlaqul juz'i wa iradatul kulli, yang menyebutkan sebagian, jadi yang dimaksud itu untuk keseluruhan. Mungkin ada yang lain atau mungkin Pak Munawir ada sesuatu kejadian yang terjadi diskusi yang menghasilkan kurang tema mantap pulau tetap Ibnu Abbas kepada orang miskin. Adapun orang fakir itu karena kedudukannya lebih parah daripada miskin, maka dua golongan itu. Kalau seandainya kok turun, itu kan sekarang itu yang umum itu biasanya panti asuhan dan pondok itu memberi. Saya lebih cenderung kalau pemberian turun diberikan kepada pondok pesantren atau kepada anak yatim miskin. Tapi kalau seandainya kepada 8 asnaf itu kami kurang mantap. Terima kasih. Jadi ini yang Bapak Ibu yang hadir, saya menekankan apa yang dikerjakan Pak Nawir dan Ustaz Abdul Rahim bahwa Pak Ustaz itu Pak Munawir untuk berpegang pada Ibnu Abbas hadisnya menekankan atau prioritas tetap orang miskin, sebetulnya hampir sama. Kemudian kalau Ustaz tadi ada pembelajaran atau ketika nanti berlebih maka bisa disalurkan ke AB atau miskin, tapi tetap prioritas orang miskin. Itu Bapak mungkin ada pertanyaan yang lain? Masih 5 menit satu pertanyaan. Terima kasih. Saat beraktivitas katanya ibu-ibu sudah sudah siang dulu. Mohon penjelasan terang. Tadi disampaikan bahwa potensi zakat umat Islam Indonesia ini hampir 30 triliun. Sekarang ya, 400 triliun. Sekarang baru terbayar 6 triliun. Zakat ini kalau digali sesuai dengan aturan Islam, kalau bisa mencapai 400 triliun, maka umat Islam dapat menyumbang untuk menuntaskan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia dengan Indonesia sudah baik. Kalau Bank Dunia hampir 70% umat Indonesia, umat bangsa Indonesia ini miskin, dengan Indonesia
Sing miskin sithik. Ternyata di kampung-kampung orang miskin masih banyak sekali. Biasanya saya cuma bertanya, kalau ada orang menikah itu harus dicatatkan di lembaga negara yang berhak tulis mencatat nikahnya orang Indonesia Departemen Agama. Kalau di bawah yang berkuasa adalah kantor urusan agama Kepala Nikah. Rakyatnya di sini. Orang menikah itu kalau tidak tulis di KUA, dia hukum nikah sebab masa depannya bermasalah. Jadi nikah orang ditulis di KUA, kalau orang nikah, walaupun nikah siri sudah diperbolehkan, kalau memenuhi syarat unsur yang yang saya tanyakan, zakat ini apa bisa dibuat seperti orang nikah? Nek belum zakat rasanya belum abdol. Nek nikah kok sini, kok baru pernah dibujuk, so anak boleh berakte piye, hukum warisan piye, bingung prinsipnya nikah yang KUA, duit surat nikah, susu berakte yang iso, warisan yang iso, piye iso, serta duit surat nikah. Dan maksud saya untuk menggali potensi zakat di Indonesia menjadi 400 triliun maksimal, ini bagaimana kalau hukum zakat ini diterapkan seperti orang menikah, nek orang bayar zakat ini rasanya ini gawe priye, gawe minum, gawe nangis, gawe orang dan bayar zakat soalnya kepentingan zakat ini harus ada utang yang Cina, setiap tahun itu kalau kita bayar yang Cina, utang Cina bunganya mencekik 8.000 triliun, kita bayar soko, kamu sih bayar orang-orang. Dari bangsa, apakah bisa seperti nikah, zakat, bayar, dan bayar zakat rasanya kurang. Terima kasih Pak Ustaz. Ya kalau bisa seperti itu bagus Bang. Jadi di hasil tampil Munas tadi ini juga setelah disebutkan potensi zakat sebesar itu memang ya 400 triliun. Berarti sebetulnya banyak kaum muslimin di Indonesia ini yang berdosa itu banyak, karena zakat itu wajib, dia berkewajiban zakat itu wajib, tapi yang keluar baru 1%. Itu kan berarti betapa banyak kaum muslimin yang berkewajiban zakat tapi nggak melakukan zakat dan dia berdosa ya. Hartanya banyak yang subhat gitu. Nah, majelis tadi sendiri memberikan beberapa apa istilahnya ini, reformasi pengelolaan zakat, reformasi manajemen zakat. Jadi yang pertama, supaya potensi zakat yang besar itu dapat dikelola dengan baik, yang pertama perlu adanya tata kelola yang baik. Yang kedua, perlu teknologi yang canggih di era digital seperti ini. Yang ketiga, perlu program yang menarik. Yang keempat, perlu sumber daya yang kompeten. Ini 4 itu disarankan oleh majelis tadi supaya manajemen zakat itu bisa lebih maksimal dalam penggalian dana zakat yang mestinya mencapai 460 triliun yang sekarang baru 1,6 triliun, itu supaya bisa maksimal. Kuncinya di situ. Yang pertama, tata kelolanya harus baik. Ya mungkin ya kalau bisa dibuat sistem seperti orang nikah seperti tadi, ya bagus kalau orang nikah itu kalau yang resmi tercatat dengan negara dianggap betul-betul nikah yang konsekuensinya untuk kedepannya juga jelas. Maka zakat juga ya mungkin sekali ini nunggu bapak jadi menteri ini. Tapi itu tidak mudah ya, itu kembali ke pemangku kepentingan, apa maksudnya
Kementerian apa itu pada zakat? Kementerian Agama ya. Tapi intinya di situ memang zakat itu kurang tergali dengan maksimal karena ada PR di situ. Tata kelolanya saat ini memang bisa dinilai kurang baik, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, teknologi yang canggih itu juga masih kurang, program yang menarik, yang sumber daya yang kompeten itu juga penting. Kira memang kalau saya pribadi melihat banyak orang yang belum paham, dia sebetulnya berkewajiban zakat tapi dia belum paham kalau dia berkewajiban zakat. Jadi mungkin kalau dari saya yang perlu digencarkan itu adalah edukasinya, literasinya, terutama zakat mal. Banyak sekali orang yang belum melek tentang pengetahuan zakat mal. Bisa jadi di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang berkewajiban zakat tapi mungkin kurang sadar dengan perhitungan zakat itu, akhirnya juga terlewatkan. Jadi memang saya kira bagus sekali kalau masyarakat kita itu terus diedukasi tentang zakat. Kalau soal yang disampaikan Bapak tadi itu teknis untuk supaya mendorong orang bisa terikat untuk mengeluarkan zakat. Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya adalah membangun kesadaran. Karena kalau sudah kesadarannya terbangun, ya insya Allah tanpa dikekang dengan sistem itu, insya Allah dia dengan penuh kesadaran dengan sendirinya dia datang ke lembaga penyaluran zakat, dia datang menyalurkan zakatnya. Yang paling penting menurut saya itu soal kesadaran. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya lewat ini jam 7 lewat 4. Kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat dari putusan tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam meningkatkan wawasan kita terkait dengan zakat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi para muzaki yang taat, yang patuh untuk menyalurkan zakat kita masing-masing kepada yang memang yang berhak menerima ini. Demikian kurang lebih